kemudian ada perubahan-perubahan dunia yang menyebabkan kita di Desi Internasional itu dibutuhkan ya untuk meliput ke lapangan. Ya. Ternyata Kang Asep ini juga jadi wartawan di media asing gitu ya Kang ya. Tantangan yang pertama yang saya rasakan ya adalah 4 musimnya itu ya. Liputan pada saat itu tren di BBC World Service itu adalah memang kedalaman. Ya. Hai sahabat DP, selamat datang kembali di Insiders, ini Siniar Dewan Pers bersama saya Ira. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu ada Kang Asep Setiawan. Kang Asep ini adalah anggota Dewan Pers masa bakti 2019 sampai 2022. Dan beliau punya rentang karir yang panjang sekali sebagai wartawan dan sangat menarik. Apalagi beliau beliau itu pernah berkarir di luar negeri. Jadi untuk selengkapnya kita nanti tanya-tanya ya langsung. Halo Kang Asep, selamat siang. Selamat siang. Gimana Kang Asep kabarnya, baik? Baik, alhamdulillah sehat. Iya Kang Asep, kali ini kan kita mau ngajak Kang Asep ngobrol-ngobrol nih, mengupas pengalamannya Kang Asep di dunia jurnalistik ya, yang memang rentangnya panjang banget dan tidak hanya di Indonesia tapi juga sampai ke luar negeri gitu ya Kang ya. Ya, betul. Oke, kalau boleh tahu sekarang Kang Asep kesibukannya apa nih? Saya sekarang kalau dalam bahasa ininya itu saya akademisi time. Jadi mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai kepala magister ilmu politik. Wede, mantap. Jadi begitulah kira-kira kegiatan saya sekarang. Oke. Nah Kang, ini kan mungkin teman-teman sahabat DP di sini banyak yang belum tahu ya Kang Asep itu kiprah karirnya tuh seperti apa. Boleh diceritain nggak sih Kang dari awalnya kenapa kecebur ke dunia jurnalistik gitu, terus sampai akhirnya bisa jadi wartawan di luar negeri itu gimana tuh Kang? Pada awal saya masuk jurnalistik ini sebetulnya ketika saya mahasiswa di Universitas Pajajaran waktu itu hubungan internasional, memang saya suka menulis. Jadi memang dan menulisnya di media massa waktu itu, di koran Pikiran Rakyat dan koran-koran di Jawa dan luar Jawa. Dari situlah saya tertarik bagaimana kemudian minat menulis itu diaktualisasikan kemudian di media massa. Pada saat itu kan yang paling populer kan surat kabar ya. Nah, jadi itulah awal kenapa saya tertarik masuk dunia jurnalistik ya. Karena di sana saya sudah memiliki minat untuk menulis masalah-masalah internasional dan kebetulan di media massa juga ada wartawan yang memang menulis atau melaporkan masalah-masalah internasional. Itulah kira-kira awal saya tertarik. Dan itu dari situ media pertamanya berarti lulus langsung jadi jurnalis gitu ya Kang ya? Ya, kebetulan saya selesai di Unpad Hubungan Internasional 1988 ya, long time ago ya, jadi lama sekali. Nah pada tahun yang sama kemudian saya melamar ke harian Kompas ya, dengan setelah wawancara begitu lama maka mulai September itu saya training di Kompas selama hampir 6 bulan kemudian. Sebelum kita terjun di redaksinya. Iya. Kira-kira begitu. Kayak magang dulu gitu ya? Magang dulu. Itulah mengapa kita juga mengenali bagaimana sebetulnya peran seorang wartawan, fungsi tugas, dan bekal seorang wartawan itu seperti apa. Sehingga kemudian ini menambah motivasi bagaimana kita bekerja di dunia jurnalistik. Jadi kemampuan atau kompetensinya itu diperkuat dulu. Dan trainer-trainer adalah mereka memang dua pemret ya, termasuk almarhum Pak Yaakob Utama juga memberikan materi di dalam pelatihan itu. Kira-kira itu di Kompas itu. Jadi saya masuk ke redaksi full time itu sejak pertengahan 89. Jadi hampir 6 bulan lebih itu kita training, kemudian muter-muter, dan barulah full time di redaksi Kompas. Dan pertama saya kemudian full time-nya itu langsung di Des Internasional setelah beberapa kali kita meliput di Des Kota, Des Politik ya, kemudian Des Sosial Budaya, Pendidikan, kira-kira begitu Mbak Ira. Jadi langsung setelah ya kan kita kan kalau magang dulu di media itu memang diputar-putar ya Pak ya, jadi yang dicampur-campur gitu supaya mengalami
semua desk gitu ya, semua lapangan, dan dari situ Kang Asep ditaruh di desk internasional ya. Ya akhirnya di desk internasional. Jadi yang sebetulnya yang menarik itu begini, di dalam awal kita terjun itu kita misalnya desk politik harus ke DPR ya. Kemudian desk kota harus datang ke di sini ya, apa namanya, DKI ya. Kemudian kita pernah juga meliput kebakaran ya. Nah, jadi benar-benar kita merasakan pada saat itu sebagai seorang wartawan itu tidak duduk di kursi, di meja gitu ya. Kemudian kita terjun ke lapangan, disitulah kemudian setelah itu barulah kita ke desk internasional, penempatannya seperti itu Mbak Ira. Kompas itu. Dan apa di desk internasional ini dapat kesempatan apa ya tuh Kang? Biasanya kan liputan ke luar negeri, mendapatkan wawancara dengan dubes-dubes atau menteri-menteri dari luar negeri, itu gimana tuh Kang pengalamannya? Pertama di desk internasional sebetulnya pengalaman pertama itu menulis berita internasional ya. Jadi sebelum kita turun ke lapangan tuh kita dulu itu instrumen untuk mendapatkan berita internasional tuh dari langganan namanya teletext ya. Teletext itu semacam faksimil ya, yang otomatis dari Reuters, dari AP ya, dari AP juga kita mengalami. Jadi ada 3 kantor berita internasional itu termasuk Antara. Nah disitulah kita kemudian meliput berdasarkan laporan teman-teman wartawan di berbagai lapisan pelosok dunia. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan wawancara berita besar, wawancara menteri, itu kita mula-mula memang penugasannya untuk memahami dulu bagaimana berita-berita internasional melalui teletext. Barulah kita terjun ke lapangan. Kira-kira begitu. Dan tentu saja terjun ke lapangan kalau dalam negeri ya, Kementerian Luar Negeri paling sering kita hadir di sana, kemudian ketemu Pak Menlu waktu itu, Pak Ali Alatas ya, terkenal ya, dan lain-lain. Jadi belum ke internasional nih pada awal-awal. Oh jadi internasional tapi rasa nasional dulu ya, di dalam negeri dulu ya. Dalam negeri dulu, jadi kita memahami, menerjemahkan. Iya, bisa nerjemah. Dan di desk internasional itu perlu kita ketahui, masuknya sore, keluarnya kita pulang jam 12 malam. Karena kita menunggu berita terakhir ya. Iya. Sampai saya pernah pengalaman ada Perdana Menteri Jepang mundur. Maka kita sekitar jam 11 malam itu kita bikin berita di halaman 1. Nah inilah salah satu keunikan di desk internasional pada saat itu. Barulah kita ke luar negeri, dan ke luar negeri tentu saja hampir semua menjadi cita-cita wartawannya pada saat itu ya. Nah inilah barangkali nanti kita bisa cerita nih, ini yang menarik. Iya. Berarti memang ditempa dulu jadi wartawan desk internasional tapi di dalam dulu ya Kang ya. Betul. Setelah mungkin sudah agak matang, baru dikirim ke luar negeri gitu ya, ketemu sama narasumber langsung gitu ya Kang ya. Saya ingin cerita mengenai pengalaman ke luar negeri dulu ya. Jadi dalam rentang waktu awal pertama saya itu beruntung karena pada saat itu dunia sudah berubah ya, maksudnya waktu saat itu Uni Soviet bubar ya. Kemudian ada perubahan-perubahan dunia yang menyebabkan kita di desk internasional itu dibutuhkan ya, untuk meliput ke lapangan. Ya, waktu itu kita pertama, waktu itu saya ingat sekali diundang oleh Sheikh Zayed ke Abu Dhabi. Oh iya. Yang sekarang jadi jalan tol itu ya Kang? Ya itu putranya. Oh iya. Kemudian juga terjadi perang Teluk. Nah itu juga pada 90-91. Tetapi saya mendapatkan kesempatan yang menarik ke luar negeri pada awal saya menjadi wartawan, itu adalah menghadiri penandatanganan perdamaian Kamboja ya, antara Indonesia dengan Prancis bersama pihak-pihak yang bertikai di Kamboja di Paris, Prancis. Nah ini kan itu bersejarah banget ya. Bersejarah banget itu karena saya mengikuti dari awal itu perundingannya sampai saya meliput ke Thailand juga perundingannya. Kemudian saya mendapat kesempatan menyaksikan langsung dan melaporkan dari Paris. Nah ini menurut saya ada pengalaman yang menarik ketika waktu itu kita mendapatkan pengalaman luar negeri. Dan yang menarik lagi ketika saya sedang di Paris, kemudian muncul perkembangan internasional baru. Ya, ada yang namanya Konferensi Internasional Timur Tengah di Madrid, Spanyol. Ya, waktu itu kalau tidak salah bulan Oktober ya. Nah waktu itu saya menelpon ke kantor, bagaimana daripada Indonesia jauh kan? Dari Paris ke Madrid 1 jam. Iya dekat kan ya. Oke lah, saya coba. Nah, ternyata ketika saya datang ke kedutaan besar Spanyol di Paris, langsung di situ ada
ada tulisan visa khusus media massa. Jadi nggak pernah diperiksa lagi, langsung di stamp. Akhirnya pergilah dari Paris itu ke Madrid ya. Nah, inilah pengalaman menarik ya. Jadi memang banyak sekali liputan internasional itu istilahnya itu sangat mengejutkan ya, dan kemudian peristiwa-peristiwa dunia dan peristiwa nasional tentunya juga adalah sebuah peluang untuk kemudian mengasah kita untuk liputan ini. Nah, di Spanyol itulah karena tahun 91 waktu itu saya diminta oleh kantor itu untuk datang ke Barcelona karena 92 kan tahu ya Olimpiade ya, waktu itu Susi Susanto kan menang. Iya. Ya medali. Nah, saya harus ke Barcelona, dari Madrid saya ke Barcelona. Jadi nonstop ya Kang ya. Jalan-jalan. Nah, inilah salah satu mungkin manfaat kita di dunia jurnalistik itu, khusus untuk hubungan internasional, termasuk hubungan di des lain sama. Nah, terus kan tadi ini masih di Kompas ya Kang ya. Masih di Kompas. Nah, setelah di Kompas kan di Kompas itu Kang Asep sering keluar negeri ya, bahkan tadi nonstop ya di beberapa negara di benua Eropa. Ini sebelum terjadi krisis moneter 97. Iya. Catatannya. Iya, setelah krisis moneter itu berat ya. Hampir tidak. Iya. Nah, itu tadi kan Des Internasional jadi sering jalan-jalan ke luar negeri ya, meliput. Tapi ternyata Kang Asep ini juga jadi wartawan di media asing gitu ya Kang ya. Itu bisa diceritain nggak sih Kang, gimana ihwalnya kok bisa sampai jadi wartawan di BBC ya Kang ya waktu itu ya Kang? Iya, gimana tuh Kang? Bisa diceritain nggak? Saya itu kan bersyukur ya ketika saya menjadi wartawan di Kompas, ada peluang dari British Council untuk beasiswa. Chevening ya Kang ya? Dulu namanya British Award. Oh, sekarang Chevening soalnya. Nah, pada tahun 93 saya kemudian diterima, sehingga saya dapat kuliah di S2 International Relations di Birmingham University ya, di tengah Inggris. Nah, pada saat itulah saya memahami bagaimana suasana di Inggris dan di Eropa itu sungguh sangat berkembang sekali. Ya, jadi ketika 94 pulang itu kita ingin mengembangkan lagi karirnya, karena liputan internasional waktu di Kompas itu bukan hanya di Asia Tenggara tapi juga ke China ya, ke Eropa, ke Afrika, Timur Tengah dan lain-lain. Nah, kemudian karena kita melihat Inggris itu menarik juga, jadi waktu itu tahun 99 saya mencoba ada iklan waktu itu di majalah Tempo tentang menerima produser BBC Indonesia namanya ya. Nah, kemudian kita melamar dan lulus ya. Itu saya ingat sekali, kita mulai bekerja itu tanggal 1 Mei 2000. Oh. Ya. Jadi kalau tadi saya mulai Juni diterima di redaksi itu 1989 dan kemudian meninggalkan Kompas itu persis mulai kerja itu tanggal 1 Mei karena tanggal 30 April berangkat dari sini. Nah, jadi itulah mulai kenapa saya berminat. Kenapa saya berminat kemudian ke BBC? Karena pada saat itu pertama ada peluang tentu saja ya. Dan kedua saya mendengar kemudian bahwa pada saat itu BBC World Service dalam tren merekrut wartawan surat kabar, bukan wartawan broadcasting. Nah, itu baru tahun 99. Itu menarik banget loh. Karena kan beda aliran. Beda aliran ya. Karena ternyata pada waktu itu di BBC ya, itu mereka merekrut seorang editor politik ya, namanya Andrew Moore ya. Kemudian dia sukses di sana dan akhirnya hampir di seluruh dunia banyak merekrut wartawan surat kabar. Dan ketika saya datang di London pun ternyata teman-teman tuh kebanyakan dari surat kabar. Kira-kira. Dan itu ada ini nggak sih, ada kayak macamnya jet lag ya Kang ya, biasa bekerja kan kita biasa menulis mereport gitu dan tidak ada prosesnya ya. Sementara kan kalau di BBC karena dia elektronik itu beda lagi ya penyiaran gitu. Itu gimana Kang Asep, gimana cara beradaptasinya dengan jenis yang berbeda itu medianya? Nah, itulah salah satu tantangan seorang wartawan ya. Pada saat itu saya juga tidak membayangkan bagaimana selama ini kita hanya menulis wawancara gitu ya, kita kemudian harus menjadikan audio itu atau voice dalam bahasa Inggris itu menjadi alat di dalam penyampaian berita. Dan karena saya bukan orang broadcasting, maka saya perlu latihan dan latihan disediakan di sana ya. Jadi ketika masuk itu
ada pelatihannya sampai 2 kali ya pelatihannya, barulah kita menyesuaikan. Namun demikian kita tetap harus melatih lagi ya, karena berbeda ya antara penulisan, dan disitulah kemudian kita mengembangkan suara sebagai salah satu alat dalam menyampaikan atau instrumen dalam menyampaikan pemberitaan. Dan itu memerlukan adaptasi jelas ya. Nah itulah di situ kemudian kita harus profesional bagaimana menyampaikan, sampai saya dilatih oleh seorang broadcaster penyiar di Visual Service yang asli ya, yang sedang menyiaran tuh, sehingga kita benar-benar apa yang namanya istilahnya itu voice talentnya itu benar-benar dilatih. Nah tentu saja karena kita berada di ibu kota negara Inggris, ya tentu harus bekerja keras ya supaya tetap menarik gitu ya. Itulah satu pengalaman kenapa kita dari koran kemudian ke broadcasting, tapi tetap saja di dalam liputan pada saat itu tren di BBC World Service itu adalah memang kedalaman ya. Bukan reporting, kita bukan melaporkan apa adanya ya seperti pandangan mata, laporan pandangan mata, tapi kita meaning atau arti daripada peristiwa itu. Nah inilah yang kemudian orang-orang di dalam surat kabar saat itu memiliki kedalaman dalam melaporkan berita. Nah itulah awal saya tahun 2000 sampai sekian tahun kemudian masih tetap di sana. Betah ya berarti ya? Ya saya kira menarik ya, karena begini juga. Pertama kita bergaul dengan broadcaster internasional, baik itu dari BBC World Service maupun dari bahasa orang lain, karena kita satu gedung ya. Saya ingat beberapa bahasa tuh Kang tuh? Secara waktu itu saya masuk itu 34 bahasa. 34 bahasa ya? Termasuk ada satu bahasa Inggrisnya lebih luas lagi di situ ya. Saya dengar di gedung namanya Bush House di London itu ada sekitar 2.000 orang di situ. Ya jadi ramai sekali pada saat itu. Oleh karena itulah pengalaman di BBC World Service itu menarik, saya kira. Kita sebagai seorang wartawan ya, walaupun di sana dipanggilnya bukan wartawan tapi produser ya. Jadi kalau di kartu nama itu produser BBC ya, World Service Departemen Indonesia, kira-kira begitu ya. Dan dari situlah kita juga banyak liputan-liputan baik internasional maupun di Indonesia. Dan tadi Kang Asep kan cerita juga adaptasi pertama adalah dari wartawan koran, wartawan surat kabar menjadi wartawan radio ya. Nah itu untuk adaptasi lain kayak dari Indonesia pindah ke London, terus dengan habit kerjanya itu gimana tuh Kang? Rasanya seperti apa sih Indonesia terus tinggal di sana buat bekerja gitu? Itu bagaimana? Yang pertama, tantangan yang pertama yang saya rasakan ya adalah 4 musimnya itu ya. Jadi perubahan musim itu menyebabkan kita setiap 3-4 bulan berganti ya, karena ada 4 musimnya. Kalau musim panas kita tentu saja menyenangkan karena siang lebih lama, tapi pas musim dingin ini kita malam lebih lama ya, maksudnya gelap lebih lama, siang pendek sekali. Nah perubahan-perubahan itulah kemudian menyebabkan kita pertama adaptasi cara bekerja itu luar biasa ya, berat ya, karena 4 musim itu ya. Nah tetapi juga yang kedua adalah adaptasi bekerja dengan orang bule kalau kita bilang ya, karena hampir semua di sana itu walaupun kita siarannya dalam bahasa Indonesia waktu itu, tapi kalau kita rapat-rapat dengan berbagai bidang itu ya kita pakai bahasa Inggris ya. Nah kemudian kita juga harus menyampaikan misalnya agenda apa dari Indonesia yang untuk kontribusi ke dunia misalnya. Nah jadi memang yang berikutnya adalah tentu saja makanan, adaptasi makanan. Ya, kita makan nasi sehari-hari di sana kan cuma roti, kentang, lain-lain ini juga persoalan baru ya. Nah, jadi tidak mudah lah kemudian kita beradaptasi dengan tadi tempat kerja, kebiasaan, kemudian lingkungan ya, dan lain-lain, dan itu memang harus dilalui pada tahun pertama terutama ya. Semua orang harus mengetahui bagaimana plus minusnya kita bekerja di luar negeri, termasuk kita juga mencari tempat tinggal juga kita harus mandiri ya, karena tidak ada perumahan wartawan BBC misalnya, tidak ada. Ya kita harus mandiri karena itu sudah diberikan kebebasan untuk tinggal di mana saja. Dan waktu itu Kang Asep sudah berkeluarga waktu itu ya? Sudah. Dan itu anak istri gimana tuh Kang? Nah ini mungkin risiko ya juga ya kalau kita memang sudah berkeluarga. Saat saya pergi itu bulan mendarat tanggal 1 Mei ya, saya ingat betul mendaratnya ketika itu adalah Hari Buruh Nasional ya, May Day istilahnya ya.
dan terjadilah apa yang disebut dengan demo ya waktu itu. Jadi saya ingat betul. Nah, keluarga baru menyusul dengan saya punya 3 anak waktu itu, SD semua. Nah, jadi saya karena ketika itu ada fasilitas juga dari kantor untuk keluarga didatangkan ya. Nah, jadi ada fasilitas biaya dan lain-lain, terutama untuk rumah ya, dan untuk keperluan kita. Nah, tapi kalau untuk transportasi dibayar sendiri, terutama surat ya. Jadi surat itu mempermudah. Nah, mereka sekolah dari SD sampai sekarang tidak pulang. Oh, ini jadi masih di sana semua? Masih sampai 4 Oh. sekarang ya. Oh. Nah, inilah barangkali saya kira semua orang mungkin pengalaman berbeda-beda ya, tetapi salah satu manfaat dari saya yang rasakannya ketika saya bekerja di lembaga broadcasting internasional adalah bertemu dengan berbagai wartawan dunia ya, termasuk di London saya sering ketemu dan diskusi dengan wartawan senior di sana, dan kita mendapatkan beberapa gambaran bagaimana bekerja, dan saya kira sama ternyata ya. Bekerja di dunia jurnalistik baik di nasional di Kompas waktu itu dengan di BBC itu sebetulnya esensinya itu sama ya, bahwa wartawan harus melaporkan berita secara akurat ya, kemudian tentu dengan imparsial ya tadi kemudian juga dengan menarik ya, sehingga nanti pendengar atau pembaca itu kemudian datang. Juga kita harus punya integritas ya, dan apa yang disebut dengan juga kemampuan untuk cepat ya. Nah, jadi dalam hal bekerja itu hampir sama, tidak ada bedanya, cuman mungkin cara penyampaiannya aja yang berbeda. Jadi di dunia wartawan baik di Indonesia ini, teman-teman yang sedang bekerja di online sekarang ya, radio, di televisi, semua sama ya. Di online ya, apalagi sekarang dominasi online, sama, tidak ada perbedaan. Saya juga belajar waktu itu tahun 2000, kita sudah meramalkan ada perubahan lanskap ekosistem di BBC itu 2002-2003 kita sudah dilatih digital. Oh, jadi justru itu sementara di sini kita belum, di sana justru udah ya, sudah diprediksi gitu ya Kang ya? Jadi bahkan kita sudah disiapkan pelatihan ya. Ya, saya ingat ketika masuk tahun 2000 kita masih pakai tape. Ya, tape direkam manual pakai tape. Iya. Kan? Tape recorder itu. Ya, tape recorder pakai ya pokoknya manual ya. Enggak tape itu, tape celluloid ya. Oh iya. Dulu pakai digital kita. Nah, kita baru kemudian studio itu berubah total kalau tidak salah 2005-an fully digital ya. Nah, jadi mereka sudah mempersiapkan semua digital conversion itu sejak lama, jauh sebelum terjadi digitalisasi di dunia jurnalistik ya. Kira-kira begitulah pengalaman di BBC itu. Dan yang menarik sebetulnya, salah satu yang menarik ketika di BBC itu, mereka melakukan apa yang disebut dengan sentralisir pemberitaan. Jadi kalau ada yang disebut sentral BBC, kemudian ada yang disebut regional BBC ya. Kita Asia Pasifik. Kemudian BBC World Service itu berbeda dengan BBC lokal. Ya, BBC World Service itu adalah seluruh dunia, ada direkturnya sendiri, dan BBC lokal itu ada TV radio di tiap kota juga ada. Nah, tetapi kita sharing informasi di dalam satu sistem begitu. Ya itu satu rumahnya, cuma ada beda kamarnya gitu ya Kak. Outputnya berbeda Mas. Nah, disitulah kita bisa belajar banyak terhadap teman-teman di berbagai departemen, region, baik lokal maupun internasional di BBC. Di keluarga besar lah. Dari itu tadi dengan 34 bahasa, berarti kan dari 34 wilayah di dunia gitu ya Kang ya? Ya, mulai dari Amerika Latin sampai Indonesia, Asia Pasifik, Asia Tengah, Timur Tengah, sampai Eropa Timur. Waktu itu Eropa Timur masih ada siaran-siarannya seperti Polandia, Rumania, kemudian negara-negara Baltik dan lain. Berarti Kang Asep tuh punya teman banyak banget ya Kang ya, dari seluruh dunia ya Kang ya? Seluruh dunia ya. Teman dari Brazil, teman dari Afrika, teman di Inggris juga ya. Kira-kira begitu Jadi itulah kemudian apalagi ketika saya meliput berlakunya mata uang Uni Eropa, dari London saya harus ke Paris. Iya. Naik kereta gitu kan, terus balik lagi, dan itu juga pengalaman yang menarik di dunia jurnalistik. Nah itu Kang Asep di BBC itu sampai tahun berapa ya Kang ya?
Saya berakhir itu 2011 bulan Oktober. Oktober. Dan itu kenapa akhirnya itu pulang ya Kang ya ke Indonesia? Itu kenapa tuh Kang memutuskan pulang? Jadi Kan biasanya orang enakan kalau dari luar negeri tuh betah gitu di luar negeri. jadi begini Mbak Ira ya, saya mendapatkan kontrak di BBC itu 3 tahun waktu 2000 itu ya, signing. Tapi setelah 3 tahun pada tahun 2002 waktu itu saya lagi bertugas di Indonesia, tiba-tiba ada perubahan manajemen, perubahan aturan, semua karyawan atau wartawan yang berada di BBC World Service itu diangkat menjadi permanent staff. Jadi seharusnya saya sampai usia 60 lah ya di sana itu ya, sampai pensiun ya. Tapi ketika terjadi krisis moneter dan lain-lain, kemudian ada perubahan, maka ada yang disebut dengan pengurangan staff dari 20 saat itu menjadi 5 orang. Kira-kira bukan, nah kemudian yang 15 ini adalah yang tidak dilanjutkan kontraknya, kira-kira begitu ya. Iya. Nah kemudian saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena waktu itu saya pernah menjadi kepala biro di sini dan banyak teman-teman. Saya berbicara kepada salah seorang teman senior, saya mau selesai, saya mau pulang. Kemudian beliau itu mengatakan, "Tak usah, langsung aja ke sini." Saat itu 2011 itu kan 2012 ada Olimpiade. Saya bilang saya 2012 pulang mau lihat Olimpiade kan ya. Kebetulan dekat tempat saya waktu itu. Oh, dekat rumah ya. Stratford ya, International Stadium. Nggak bisa, harus segera pulang karena di kantor yang baru ini sedang menunggu tugas, kira-kira begitu. Nah itu saya cepat pulang lah. Bulan 1 September saya sudah Di Indonesia ya. akan di salah satu televisi swasta di sini. Oh gitu. Dan jadi benar-benar nggak ada nganggur ya. Ada jeda. Nggak ada jeda ya. Awalnya sih jeda ya. Nikmati ya. Nikmati hidup ya. Dulu ya. Iya. Karena waktu itu kita bekerja kan istilahnya 5 hari seminggu ya. Kadang siang, kadang malam, kadang-kadang tengah malam. Nah ketika itu saya bilang, ini Olimpiade bulan Juni kan musim panas, ingin lihat dong. Kalau bisa kita aktif jadi pemandu lah apa gitu ya. Iya. Tapi nggak bisa, katanya pulang ya saya. Itulah mungkin karena sahabat saya nanti kalau mau dijelaskan, itulah yang ketika itulah saya mulai masuk ke Indonesia kembali. Oh gitu. 11 akhir ya. Jadi 2011 akhir. 1 November itu saya sudah di Jakarta. Jadi saya belum sempat beres-beres ya, September, Oktober langsung kerja. Ini ya padat merayap ya Kang ya. Pada cepat kan merayap lagi kita maunya merayap, menikmati dulu ya suasana di sana, keliling mungkin ke Eropa jalan. Iya. Sempat. Dan balik ke Indonesia itu kerja di stasiun di Metro TV ya, di Metro TV ya. Jadi dari 2011 akhir itu ya Kang ya. 2011 akhir itu kita perkenalan dulu ya. Oh iya, adaptasi dulu ya. Adaptasi, prosedur administrasi, dan baru tanggal 1 Januari saya ditetapkan menjadi wakil pemimpin redaksi. Oh langsung ya bebas ya. Dan itu gimana? Tadinya di Kompas Indonesia, terus ke BBC, beda medium ya, beda budaya. Terus balik lagi ke Indonesia ke stasiun TV gitu. Itu gimana tuh Kang? Ada perasaan-perasaan atau jet lag seperti apa sih? Ya jet lag ada ya, jelas ya. Jadi pertama yang menarik sebetulnya begini, ternyata ketika kita dari Inggris pada saat 2010-2011 waktu itu saya di sini ternyata ramai ya. Asia itu ternyata pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi di sana itu udah sepi ya, banyak toko tutup ya, restoran dan lain. Nah ketika saya ke sini itu luar biasa ramai ya. Dan ternyata perkembangan ekonominya lagi memuncak pada saat itu 2011, sehingga ketika saya di Metro TV pun saya diperkenalkan dengan cara bekerja televisi ya. Ya tentu saja yang paling menarik dari televisi adalah adanya anchor ya, adanya presenter-presenter yang cantik-cantik kira-kira. Ini gimana ya? Ya kayak pimpinan saya ini cantik-cantik ya, betul ya, presenter kolega saya ya. Nah, tapi kan karena televisi 24 jam tugasnya juga berat ya. Wartawannya di seluruh Indonesia, ada stasiun televisi, kemudian ada produsernya. Memang yang paling berat sebetulnya adalah tugas mengadaptasi juga dengan lingkungan kerja yang baru, cuaca juga ya, itu yang sangat berat. Tapi kalau pekerjaan sama ya, sebagai di dunia jurnalistik tentu saja kita bagaimana mendapatkan berita terkemuka, terbaru ya, kemudian tercepat ya dan akurat.
Jadi suasananya bekerja di Indonesia, di Metro TV khususnya itu ya bagaimana susah Indonesia lah, ke-Indonesianya terasa. Ya, berarti Kang Asep bisa dibilang udah all around ya, dari cetak, terus ke radio, dan sekarang terus ke stasiun TV ya Kang ya. Jadi benar-benar udah semuanya udah ngerasain gitu ya. Jangan lupa juga saya itu sebelum saya meninggalkan Kompas, saya adalah editor pertama Kompas. Oh iya, online juga udah ya. Jadi 99 waktu itu direkturnya adalah Nino Laksono. Oh iya. Anggota Dewan Pers dan sekarang rektor di UMN ya. Iya. Multimedia ya. Karena itu milik Kompas juga ya. Jadi saya merasakan bagaimana awal daripada .com pada tahun 99. Nah, jadi ketika kita pulang pun saya juga adalah waktu di Metro TV adalah istilahnya itu kepala multimedia. Waktu itu saya megang metrotvnews.com. Oh iya, dua ada ya. Selain saya megang redaksi yaitu News Gathering namanya biasanya, wartawan-wartawan, juga adalah metrotvnews.com. Jadi alhamdulillah lah semua media sudah teralami waktu itu. Terakhir ya di televisi. Televisi sangat menarik ya dan sangat menantang karena kalau kita membuat berita kita bisa sendiri ya dulu ya. Kalau di televisi tidak bisa, kan harus ada kamera person. Betul. Ya. Reporter juga harus ada, tidak bisa. Walaupun belakangan tentu saja bisa yang namanya video journalism itu bisa. Nah inilah saya kira yang menarik di dalam dunia jurnalistik itu ya. Online, ada cetak, ada radio, ada televisi. Jadi luas sekali sebetulnya wilayah kerja jurnalisme itu. Iya. Dan karena Kang Asep yang udah ngalamin semuanya, jadi ya saya percaya. Karena maksudnya gini, kalau di online atau di cetak itu kita bisa kerja solo karir ya Kang ya. Bisa kan, kita solo karir. Di radio juga masih bisa ya sebenarnya. Tapi kalau TV kan kita teamwork kan. Harus ada lightingnya, ada kamera person. Iya. Kita, ya bahkan kalau di talk show itu banyak sekali ya kaidah-kaidah atau urutan-urutan ya. Tapi satu hal yang menarik yang berbeda jurnalistik di 3 platform tadi, di televisi kita punya apa yang disebut dengan show. Ya. Jadi ini yang salah satu pengetahuan saya yang baru ya, bahwa menyampaikan berita, menyampaikan talk show atau investigasi apapun, itu kita harus memiliki apa yang disebut rundown atau show. Jadi ada aspek yang harus menarik di dalam televisi yang dilihat. Ya kalau misalnya cara penyajiannya tidak menarik dan lain-lain juga kurang pas gitu ya. Nah kira-kira itulah yang salah satu perbedaannya di jurnalistik televisi. Nah kalau tadi dari udah nyobain 4 berarti ya Kang ya, 4 platform ya, itu kalau menurut Kang Asep yang jadi paling favorit itu yang mana sih Kang? Sekarang sebetulnya kalau yang tentu saja kan saya kan lama di radio ya. Yeah. Mungkin yang sifatnya audio itu saya kira lebih menantang ya. Karena kalau televisi ini kan perlu banyak instrumen ya. Yeah, tapi kalau radio itu saya kan sebagai anchor, sebagai newsreader, sebagai produser, sebagai editor. Oh jadi benar-benar semuanya ya, all in ya? Ya kalau di sana tidak ada kita nyuruh-nyuruh editing lah apa, tidak ada. Kalau di BBC itu, oleh karena itulah maka kalau kita lihat semua wartawan-wartawan sampai senior tuh masih meliput di lapangan. Itu tradisi ya di sana itu ya. Saya ingat John Simpson ya. John Simpson itu wartawan senior. Waktu itu ada perang 2003 itu ada serangan ke Irak. Dia tuh hampir meninggal dibom sama waktu meliput itu dibom sama pasukan dan pesawat terbang sekutu Amerika. Kameramannya pada saat itu meninggal. Tapi dia selamat. Ya. Dia mau masuk dari arah Kurdi waktu itu. Kita tahu ada serangan ke Iran. Inilah bagaimana wartawan di luar negeri itu tidak mengenal usia. Betul. Ya, berapapun mereka kemudian kemampuan itu. Oleh karena itu kalau kita lihat ini juga penting bagi Indonesia ya, bahwa tidak ada. Tapi kalau di Indonesia kayaknya beda ya. Iya. Nah, kalau udah itu kayaknya mesti di kantor. Iya benar. Padahal sebenarnya kalau udah jiwa jurnalis itu ya enaknya di lapangan terus ya Kang ya. Feel-nya beda gitu. Tapi saya ingin menambahkan pengalaman lainnya mengenai jurnalisme sepanjang waktu itu ya. Bahwa kalau kita lihat di dalam, saya juga agak berbeda dengan Indonesia waktu itu. Saya waktu mulai di Madrid itu ketemu sama 3.000 wartawan seluruh dunia ya, seluruh platform. Waktu itu yang datang tuh banyak pemret. Saya diwawancara oleh salah seorang pemret dari Suriah waktu itu.
Dan saya mendapatkan di situ bahwa profesi jurnalistik, profesi wartawan itu adalah profesi yang sangat penting di dalam sebuah perjalanan sebuah negara, sebuah bangsa. Kenapa? Karena ketika saya kemudian menambah lagi pengalaman di luar negeri, di Inggris terutama, kita juga sangat melihat bagaimana penting wartawan itu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan, kenegaraan, dan bangsa. Sampai saya lihat waktu di Madrid terutama ya, itu yang namanya George Bush itu panggil John Michael, loh, presiden kenal sama wartawan. Karena mereka memang bagian penting dari sistem pemerintahan, bagian penting daripada atau mitra daripada para pemegang kekuasaan. Dari situlah kita menyatakan betapa pentingnya. Dan apalagi ketika di BBC ya, orang Perdana Menteri kenal kok, wawancara dan sampai seperti menyapa dan mengkritik, berdebat itu. Dan situlah kemudian kita mendapatkan profesi wartawan apapun itu sangat penting di dalam membangun masyarakat negeri kita dengan tentu saja dengan profesionalismenya ya. Tapi saya merasakan itu dan sampai sekarang saya percaya bahwa wartawan dengan jurnalisme ini tetap akan maju dan bertahan dengan tentu saja mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Kira-kira begitu dari perjalanan pengalamannya itu yang bisa di-share gitu ya Kang ya. Ya saya kira ini yang menurut saya penting pada zaman sekarang ketika jurnalisme mendapatkan tantangan yang sangat berat ya dengan perkembangan teknologi. Tapi saya melihat dan sampai sekarang saya sering bertemu dengan teman-teman di luar negeri juga, tetap ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan sebagai catatan, kalau kita di Eropa, di Inggris, itu hampir semua berita baik itu di 4 platform itu masih dibuat seperti dulu ya. Kalau di kita kadang-kadang mengandalkan medsos ya, medsos, trendsetter, viral medsos, viral, hashtag gitu ya. Saya mendapatkan di Eropa sampai sekarang, saya tidak melihat itu. Nah, barangkali di sini tantangan di Indonesia. Tapi kalau melihat Kang Asep melihat media di Indonesia dengan tantangannya yang begitu besar, itu kira-kira ada potensi apa sih yang masih dimiliki oleh media di sini dan kira-kira bagaimana menggali itu semua tuh Kang? Pertama, kalau kita lihat waktu itu kita berkumpul di dalam Dewan Pers Asia Tenggara ya. Kebetulan ada 4 anggota, Timor Leste, Thailand, kemudian Myanmar dan Indonesia. Kita mendapatkan bahwa Indonesia sudah memiliki apa yang disebut dengan basic law ya. Jadi undang-undang pers itu adalah potensi untuk kemudian menempatkan pers dan wartawan itu sebagai sebuah profesi yang berharga ya, yang sangat berharga di dalam masyarakat. Oleh karena itu dengan landasan adanya undang-undang ini, tinggal bagaimana memanfaatkan undang-undang itu untuk kegiatan-kegiatan jurnalistik. Nah, sementara kegiatan jurnalistik kita kan sudah mulai berkembang cepat ya, dengan adanya media-media baru termasuk media sosial. Nah, disitulah pentingnya kemudian dunia jurnalistik kita, kerja wartawan itu berubah dalam menyampaikan laporan dan beritanya kepada masyarakat. Jadi potensinya sangat besar sekali, apalagi kalau itu sudah dasar hukumnya sudah ada, dan sekarang tinggal bagaimana memanfaatkan dasar hukum itu dengan kegiatan-kegiatan jurnalistik yang berharga di depan masyarakat. Ya. Saya meyakini ya kalau wartawan bisa menjadikan berita informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, baik itu secara nasional maupun regional, maka kemudian dia akan menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Tapi kalau wartawan kemudian bekerjanya serampangan, ya, kemudian tidak profesional, maka masyarakat mungkin tidak akan membutuhkan. Jadi bagaimana sebetulnya sikap wartawan sendiri itu ya, untuk mengolah ya informasi berita secara profesional sehingga dia menjadi kebutuhan. Ya. Nah, kebutuhan inilah yang harus kemudian dikelola dengan baik sehingga masyarakat masih membutuhkan berita dan informasi yang dikelola, disampaikan oleh pers Indonesia, oleh wartawan. Saya meyakini itu pasti akan. Kenapa? Karena di seluruh dunia itu masih eksis ya. Bahkan kalau saya lihat di Inggris itu masih ada koran gratis. Masih ada pagi dan sore di London. Ya. Walaupun sebagian sekarang karena Covid kemarin jarang dibaca, tapi masih ada. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dunia jurnalistik even di Indonesia masih memberikan harapan untuk tetap maju, eksis ke depan. Tentu saja dengan transformasi
penyesuaian dengan berbagai lingkungan yang sekarang sudah sangat berbeda ketika 30 tahun lalu saya sebagai wartawan. Gitu ya Mbak Ira ya? Iya, iya kan. Benar-benar. Nah, ini kan Kak Asep udah bagi banyak banget pengalaman dan pandangannya ya, berdasarkan karir yang begitu panjang. Kalau bisa, ini nggak sih Kang, minta tips kalau ada teman-teman para wartawan lokal yang ingin bekerja di media asing itu harus apa Kang? Harus bisa apa awalnya? Bahasa Inggris ya? Saya kira yang pertama yang bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris mungkin pada abad ini masih menjadi bahasa internasional ya. Bahkan kalau kita ke Timur Tengah, bahkan ke China juga, ke tempat-tempat lain ya, masih bahasa Inggris komunikasi yang untuk dipakai. Dan tentu yang kedua adalah kita memiliki wawasan internasional ya. Wawasan internasional itu bukan berarti kita mengetahui peristiwa dunia, tapi juga terutama bagaimana kita pengetahuan tentang pemberitaan nasional ya. Karena kan kita di media internasional biasanya tidak diminta meliput ke negara lain ya. Oleh karena itu dia harus memiliki ilmu pengetahuan ya, kemudian wawasan termasuk narasumber di Indonesia ya. Saya ingat sekali ketika saya di BBC itu salah satu narasumber yang belum bisa saya kontak itu hanya satu waktu itu ya. Siapa Kang? Presiden SBY. Oh. Kalau Pak Wapres, Pak Yusuf Kala itu saya bisa telepon, Pak Wiranto, even Pak Habibie ya. Karena kita kan audio ya Medan. Iya, iya. Gus Dur setelah presiden juga ya. Jadi semuanya. Tapi kalau Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kan harus lewat ajudan ya kan. Iya, nggak langsung ya. Nah itu jadi itu juga modal ya untuk wartawan kemudian bekerja di platform internasional. Yang berikutnya adalah tentu adalah kemampuan di dalam kompetisinya ya. Kalau dia di radio tentu saja audio penting, kalau di televisi tentu saja bahasa ya menyampaikannya. Kemudian kalau di wartawan digital dan tulisnya. Tapi sekarang hampir semua lembaga media internasional memerlukan multimedia jurnalis. Bisa semuanya ya, berarti ya. Jadi ini juga kalau menurut hemat saya perlu ya. Teman-teman saya masih ada yang di Jepang untuk radio Jepang, tapi dia juga harus berbahasa Indonesia ya. NHK ya Kang? Ya, tapi dia juga harus punya semua ya. Tahu? Ya istilahnya multi platform. Multi platform. Nah sekarang lebih berat ya daripada saya dulu ya. Jadi karena semuanya harus bisa. Ya, kalau dulu kan cuma audio ya audio. Iya iya. Ya ke televisi saya kan juga harus latihan juga ya. Tapi sekarang kayaknya harus lebih untuk kompetisi ya di lembaga internasional. Karena hampir semua juga wartawan internasional seperti teman-teman saya di BBC yang bekerja di kantor di Jakarta itu juga multi platform. Jadi lebih berat lah sekarang ya, tapi bisa Indonesia ya dengan pengalaman dan percaya diri. Teman-teman saya masih ada yang di ABC sekarang di Australia. Oh iya, ABC. Yang di Jepang juga masih ada. Jadi jangan dikira bahwa kita harus selalu televisi ya atau online atau koran, semua platform memungkinkan kita ya. Oleh karena itu saya berharap ya teman-teman wartawan muda ini ya termotivasi untuk kemudian mencari pengalaman ya. Dan yang juga teman-teman saya yang di VOA Amerika tuh masih iya ya udah belasan tahun ya, bahkan masih ada. Iya benar. Inilah peluang-peluang bagi teman-teman jurnalis muda, wartawan muda yang saya kira kalau saya katakan peluang itu unlimited ya. Memang sekarang di Eropa misalnya sedang krisis ya ekonomi, tapi siapa tahu nanti akan kembali hidup kembali ya. Singapura juga sudah lama ya. Korea Selatan juga ada kemungkinan. Di China ini sekarang berkembang juga Departemen Indonesia juga membutuhkan orang-orang Indonesia. Australia sekarang mungkin belum muncul kembali. Jadi NHK Jepang itu dan Jepang itu dulu banyak merekrut wartawan-wartawan muda dari Indonesia untuk koresponden atau untuk yang ada di Indonesia dan kemudian juga ke sana. Jadi peluang itu masih terbuka. Itu dengerin. Jadi sebenarnya kalau mau masih ada terus ya Kang ya. Yang penting kita tuh harus jeli-jeli aja gitu ya Kang. Dan persiapan dari betul persiapan. Bagi teman-teman muda nih multimedia journalism, kemudian juga bahasa terus diasah. Betul. Supaya bisa interview, berkomunikasi dengan berbagai tokoh, dan tentu saja kalau bisa juga network ya, jaringan dengan teman-teman di negara lain itu juga mulai dibangun. Masih terbuka.
Oke nih, kan tadi kita udah ngobrol sama Kang Asep itu sebagai Kang Asep pernah jadi penyiar, pokoknya produser BBC ya Kang ya. Boleh nggak sih Kang, kita mau tahu Kang Asep peragain dong kalau lagi siaran gitu, lagi jadi penyiar tuh kayak gimana? Ya biasanya kita itu ada siaran pagi, ada siaran pagi sana ya, berarti siaran sore malam sini, ada siaran tengah malam sana jam 11 biasanya, di sini pagi ya. Saya sebetulnya masih lupa-lupa ingat ya. Tapi kira-kira begini ya, biasanya kan ada intro musik ya, kemudian selalu mengatakan demikian kita, selamat pagi, berjumpa kembali dengan BBC Indonesia. Saya Asep Setiawan bersama teman saya dari London, dari gedung Bush House, menyampaikan berita utama. Kemudian mengatakan berita utama, ya, telah terpilih Presiden Indonesia yang baru, Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian berita kedua, dan setelah itu demikian kita nantikan berita selengkapnya. Nah, kemudian diakhiri dengan demikian tadi siaran BBC untuk saat ini, dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Nah, jadi di dalam saya mulai juga menghargai betapa waktu itu penting ya. Karena begini, biasanya 30 second sebelum off dari udara kita harus siap-siap ya. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang sedang berlatih mulai awal, kita masih bicara padahal sudah tidak ada. Sudah tidak ada di Indonesia. Jadi kita tuh menghargai 30 detik. 1 menit itu kita lihat kan ada di itu sangat menghargai. Demikian juga opening ya. Kita sangat ketat waktu itu. 30 detik itu sangat berharga di dalam broadcasting ya. Tentu saja di radio dan televisi juga sama. Iya. Betul. Seperti itulah ya. Demikian juga kalau di interview, saya saat ini berada di, waktu itu saya di Palu ya. Saya saat ini berada di Palu melaporkan perkembangan pemilihan umum di Indonesia pada tahun 2004. Masyarakat berpartisipasi di dalam pemilu. Kemudian ditanya, bagaimana? Apakah ada golput dan lainnya? Ya, sejauh pandangan tidak terjadi. Nah, jadi memang kita juga interview misalnya presiden ya, wakil presiden Yusuf Kala waktu itu. Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang. Saya Asep Setiawan dari BBC London. Apakah dengan wakil presiden Yusuf Kala? Ya benar. Nah, gitu ya. Saya ingin menanyakan Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala baru terpilih sebagai ketua umum Golkar. Berarti Bapak sebetulnya kekuasaan lebih besar. Dijawab hehehe, dijawab gitu. Nah, itulah. Jadi disitulah dalam siaran itu kita tidak selalu one off ya, one man show, tapi juga interaktif dengan narasumber. Tetapi kita rata-rata kan 3 menit, 4 menit ya. Kita tidak mungkin seperti sekarang panjang ya. Nah, karena kita dibatasi waktu dan durasi. Iya. Kira-kira begitu. Semuanya menarik lah ya. Oke. Jadi nih sahabat DP semua, kita sudah melihat ya Kang Asep cerita panjang lebar dari awal karirnya sampai akhirnya memperagakan tadi gimana kalau membuka acara gitu ya Kang ya, sama mewawancarai orang dan narasumber seperti itu. Jadi kalau di radio memang kayak gitu ya Kang ya, semua reportasenya dalam bentuk audio kan ya. Oke, demikian tadi kita sudah dengar cerita-cerita inspiratif dari Kang Asep ya, mulai dari perjalanan karirnya di surat kabar, di radio, di TV, sama juga di online ya Kang ya. Jadi itu sangat panjang dan juga mendunia. Dan juga tadi Kang Asep sudah mendemonstrasikan gimana caranya membawakan acara, mewawancarai, dan gimana sih kalau suara di radio gitu ya Kang ya. Dan dengan demikian berakhir sudah wawancara kita hari ini, obrol-obrol kita hari ini dengan Kang Asep Setiawan. Terima kasih Kang Asep sudah berkenan hadir di sini. Sama-sama, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan sahabat DP, sampai berjumpa di episode berikutnya di Insiders. Sampai jumpa, dadah.